Shalom Ibu Bapak, Saudara. Selamat pagi untuk kita. Kiranya pagi ini Bapak Ibu ada dalam kondisi sehat di hari baru, hari karunia Tuhan. Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja hari ini dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita meminta tuntunan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih untuk hari ini Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Mengawali aktivitas kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya sebagai landasan hidup kami yang menjadi kuat kami. Namun kami tidak mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, oleh sebab itu kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus supaya bisa kami pahami firman ini, terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mazmur pasal 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan kemuliaannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini diberikan sebuah judul, yaitu susah senang kita harus bersyukur. Lama tanah, lama susah, tontong ki makuris manga. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur atau grateful adalah sesuatu tindakan atau sikap kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah terkadang kita dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita ada dalam kondisi yang bahagia, terberkati. Contoh misalnya saja, mungkin kita naik jabatan atau kita mendapatkan bonus dari pekerjaan kita, atau misalkan kita sehat-sehat, kita mendapat umur yang panjang, kita berulang tahun. Hal-hal demikian membuat kita mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13 mengatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saat kita senang, saat kita bahagia, terberkati, mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi coba jika keadaannya terbalik, kita dalam keadaan yang rugi, keadaan yang malang. Misalkan kita dipecat, kita kehilangan orang yang kita sayangi, dan hal-hal yang lain yang membawa duka cita bagi diri kita. Saya yakin bahwa tidak akan semudah kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan suka ketimbang dalam keadaan duka. Tetapi firman Tuhan katakan haruslah kita mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, baik untung maupun rugi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 merupakan ucapan syukur seorang pemazmur yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ucapan syukur yang ia sampaikan begitu indah, ia menyaksikan perbuatan Tuhan kepada umatnya. Ia memulai pujiannya, mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu kita bisa lihat pada ayat yang pertama dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Nah, ucapan itu didasari oleh karena besar dan ajaib perbuatan Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Pemazmur memperhatikan karya Tuhan dalam kehidupan bangsanya, yakni bagaimana Tuhan memelihara dan memberi perlindungan kepada mereka. Hal ini menjadi keyakinan bagi pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhanlah yang memberikan kebebasan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah menerima pembaharuan di dalam Kristus, maka arahkanlah hidup kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bahkan sikap seperti itu haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai manusia baru. Pemazmur dalam pujiannya menegaskan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, baik suka maupun duka, dalam segala kehidupan kita, karena suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi ini, yang boleh mengingatkan kami, menegur kami bahwa senantiasa dalam kondisi apapun suka duka kehidupan ini, untung maupun rugi, kami harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur tertinggi dalam hidup kami adalah karena Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang kekal melalui pengorbanan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Bapa dalam surga, di kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama berdoa bagi jemaat Tuhan yang bekerja, baik di kantor, baik di sekolah, dimanapun. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan sebuah pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuannya. Ya Bapa dalam surga, anak-anak-Mu yang dalam bangku pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi, Tuhan berikan hikmat di dalam proses belajar supaya boleh memahami, boleh mengerti setiap apa yang diajarkan dan kelak boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan
memberkati setiap makan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat, baik dari medis maupun keluarga. Kiranya semua itu Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan bagi setiap umat Tuhan yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan berikan kebijaksanaan supaya dalam setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh mensejahterakan setiap masyarakat. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Berikan kami daya tahan tubuh yang baik sehingga kami boleh terhindar dari penyakit ini. Dan program pemerintah dalam vaksinasi, kiranya Tuhan terus berkati, Tuhan terus berkati rencana ini supaya boleh membawa kebaikan dalam penanganan dan penghentian penyebaran virus COVID-19. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami bermohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas dan shalom.